Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa TVRI, berjumpa kembali lagi dengan kami dalam acara yaitu Serambi Islami edisi di hari Senin bersama Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Dermawan. Dan mudah-mudahan di hari ini Bapak Ibu semua pemirsa di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan nikmat iman, Islam dan juga pastinya adalah kesehatan untuk kita semua. Bahagia sekali hari ini kita sama-sama akan belajar menuntut ilmu di kajian Serambi Islami hari ini. Tapi nggak sendirian karena alhamdulillah sudah hadir para jamaah-jamaah yang sudah mempersiapkan dirinya untuk sama-sama belajar. Dan langsung saja saya perkenalkan, ini adalah rombongan dari Majelis Taklim An-Nurmaniyah Kebayoran Lama, pimpinan Ustazah Dr. Haji Nurma Nugraha MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau udah lihat seragaman tuh udah seperti anak-anak pondok pesantren ya, aliyah ini kayaknya semua nih. Sehat semua ya Ibu? Alhamdulillah. Nah, kalau sudah belajar di sini kira-kira dapat ilmunya diamalkan nggak kalau di rumah? Insya Allah. Dan siap hari ini sama-sama kita belajar ya? Siap. Alhamdulillah. Dan juga pemirsa bahagia juga hari ini karena yang nanti sudah hadir juga. Ini tidak cuma hanya para narasumber kita tetapi juga mereka lah yang akan memberikan ilmunya untuk kita. Di mana insya Allah mudah-mudahan ilmunya ini menjadi sebuah catatan amal dan pahala tidak cuma hanya untuk guru kita tetapi juga adalah Bapak Ibu juga pemirsa jamaah yang hadir hari ini. Langsung saja kita akan hadirkan ini guru kita yang kita sayangi dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau yaitu Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Dermawan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raka, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Subhanallah, kita juga nggak pernah lupa setiap saat kita berada di TVRI. Serambi Islami ini luar biasa ini, dipancarkan seluruh Indonesia. Betul. Bahkan di antara ayah bunda di rumah ada yang sehat banget ya. Iya. Tuh kelihatan tuh. Ada juga yang kurang sehat di rumah sakit. Kita doain. Amin. Biar cepat sembuh. Amin ya Allah. Sehat panjang umur. Amin. Berkah dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas azhibil ba'as isfi anta syafi. Amin. La shifa illa shifauka shifaan taman la yughadiru saqaman. Khusus pemirsa yang kurang sehat, Allah berikan kesembuhan, kesehatan, panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Bagi pemirsa yang sehat, sehat dan sehat terus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga ini doa selalu ya Pak Kiai menyampaikan, itu salah satu mudah-mudahan menjadi keberkahan. Amin. Tidak cuma untuk Pak Kiai keluarga, Amin. tetapi juga pemirsa jamaah-jamaah yang ikutan hadir belajar bersama beliau. Amin. Dan juga alhamdulillah ini juga ada guru kita yang selalu membersamai. Beliau ini adalah Qori juga pendakwah. Dan alhamdulillah beliau juga sama-sama selalu ya, ini tidak cuma hanya aktif di kegiatan siarnya dalam TV, tetapi dalam siar hari-harinya juga beliau mengajar sebagai mengajar para murid-murid santri atau tahfiz Quran. Beliau adalah Ustadz Asep Syabudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Raka. Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Bang Raka sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Dan kita semua dan pemirsa juga para jamaah kita siapkan hari ini yaitu Al-Qur'annya, catatan kita, semoga menjadi amal kebajikan buat kita semua. Langsung saja kita mulai kajian kita hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 9 yang langsung dibacakan oleh Ustadz Asep Syabudin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الليل ساجدا وقائما
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab Allah, azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah mendengarkan. Semoga apa yang dibacakan oleh Ustadz Asep semuanya ya. Kita semua pemirsa juga para jamaah yang ada di sini, Allah berikan cahaya-cahaya nurnya untuk kita. Tidak cuma hanya ilmunya tetapi adalah pahala-pahala kebajikan dunia dan akhirat. Amin ya Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas temanya adalah tentang sinar ilmu. Dan langsung saja nih sudah alhamdulillah guru kita akan langsung menjabarkan kaitan dengan tadi surat yang dibacakan surat Az-Zumar ayat 9 dengan tema kita yaitu sinar ilmu. Silakan Kiai. Baik, Bapak Raka dan Ustadz Asep Syahabuddin. Kiai. Juga ibu-ibu yang terhormat dari Majelis Taklim Ar-Numania. An-Nurmania, pimpinan Ibu Ustazah Nurman Nugraha ya. Pemirsa Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim ala nur. Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur. Bismillahilladzi khalaqan nur minan nur wa anzala nur ala tur fi kitabim mastur fi raqqin mansur. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa Indonesia, kita berdoa pada hari yang ceria ini, yang indah ini, semoga Allah memberkahi hidup kita dunia dan akhirat. Amin. Berulang kali saya mengucapkan kata nggak terasa hidup kita. Pada hari ini alhamdulillah masih sehat ya, alhamdulillah. Dan subhanallah hari berjumpa dengan minggu. Dan minggu bertemu dengan bulan, juga bulan bertemu dengan tahun. Umur kita bertambah terus, tapi pada esensi dan hakikatnya usia kita berkurang. Tetapi pertanyaan yang sangat besar adalah, apakah kalau Allah tentukan umur kita di sini, sudahkah kita siap? Jawabnya kita adalah insya Allah. Di sini ada kata tema kita, pemirsa Indonesia, sinar ilmu. Al-ilmu nur. Ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya. Di sini ada kewajiban kita, saya agak merinding. Ada kata ucap bahwa laisal jamal bi athwabin tuzayyinuna innal jamal jamalal ilmi wal adabi. Tidaklah dikatakan, Pak Asep ya. Baik, Kiai. Pak Raka, ibu-ibu, tidaklah dikatakan kecantikan itu, keindahan itu dengan baju yang menghias diri kita. Laisal jamal. Bi athwabin tuzayyinuna. Tetapi keindahan itu, kecantikan itu
inner beauty, outer beauty, innal jamal, jamalal ilmi wal adabi. Sesungguhnya keindahan itu adalah dengan ilmu dan adab, sopan santun, dengan akhlakul karimah. Ya. Sebab banyak orang yang berilmu, orang banyak yang intelek, yang hebat. Ya. Tetapi akhlak, Allahu Akbar, akhlaknya itu malah bejat. Maka ada peribahasa seorang Sokibek, dia berkata dari sastrawan dari Mesir, innamal umamu akhlakuma bakiyat fa'in humu zahabat akhlakum zahabu. Tegak kokoh, ibu, Ya. sehat. Pada bengong aja. Tegak kokoh suatu bangsa tergantung pada akhlak, pada morality, pada attitude, etika. Kalau akhlak itu baik, maka negara baik. Amin. Amin. Jadi rakyatnya akhlaknya baik, kemudian pemimpinnya baik, akhlaknya. Tapi kalau akhlaknya bejat, maaf nih, maka negara itu akan hancur. Oleh karena itu, sinar ilmu ini dan akhlak sangat penting sekali dalam membangun negeri Indonesia yang kita cintai, yang dikatakan gemah ripah loh jenawi toto tentrem kertora harjo. Pertanyaan saya, masyarakat bagaimana? Nah, selanjutnya nih, Pak Kiai, ini udah ada tanda. Ya. Karena ada yang mau lewat dulu, boleh izin ya Pak Kiai? Ya? Boleh sekali. Dan juga jamaah pemirsa di rumah, nanti kita akan sambung lagi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita sudah kembali lagi di Serambi Islami. Kami ucapkan banyak terima kasih pada pemirsa TVRI yang selalu setia menonton tayangan Serambi Islami edisi di hari Senin. Kita lanjutkan Pak Kiai, tadi ada sedikit terpotong Pak Kiai. Iya, Pak Raka, pemirsa Indonesia, ibu-ibu di studio, yang kita banggakan bahwa mereka semua baik studio maupun yang ada di rumah, semua insya Allah ya Rabb, semua menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang terhormat, sinar ilmu. Di sini terangkan dalam surahnya, surah ke-39 Az-Zumar di ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'iman. Apakah kamu, hai orang-orang yang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri? Maksudnya ini adalah amman huwa qanitun. Itu adalah sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini di dalam statement Quran ini asbabun nuzulnya adalah di sini dikatakan Utsman bin Affan itu orang yang nggak pernah tinggal sholat malam kayak ibu-ibu gitu, sujud terus. Amin. Makanya min athari sujud itu bekas tanda sujudnya kelihatan di sini. So, kelihatan. Hitam. Apa? Apaan Pak Raka hitam? Hitam. Jadi Utsman bin Affan itu dia nggak pernah tuh. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Itu di tengah malam itu ada tempat yang betul-betul maqam mahmuda, maqam tempat mahmuda yang terpuji. Di sini diartikan bahwa Utsman bin Affan adalah betul-betul orang yang bangun malam, yang tahajudnya ini ana al-laili sajidan. Tuh ya. Sajidan wa qa'iman. Dia itu sujud dan pada saat juga dia berdiri, dia nggak pernah ketinggalan berzikir, berdoa, kemudian juga bersolawat, ya, terutama adalah dia bangun malam bertahajud di hadapan Allah, qiyamul lail, ya. Kemudian yahzarul akhirah.
wa yarju rahmatar rabbih. Di sini sedang ia takut dengan azab akhirat Allah. Jadi dia bangun malam itu bertahajud. Nih maaf nih. Orang yang beriman kepada Allah itu yang bertakwa kepada Allah, yang bangun malam dia bertahajud, dia takut selalu dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu azab akhirat ya maupun azab ya zaman-zaman sekarang. Yang musibah terkadang datang silih berganti ya, gempa bumi, tanah longsor, kebanjiran. Sebetulnya tergantung kepada umat manusia yang menyikapi. Nah, di sini sedang ia takut dengan azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini sedekah banyak nih. Amin. Amin. Insya Allah. Kan sedekah itu kan inna fi shadaqati khamsu hisolin. Sedekah itu ya khamsu hisolin, ada 5 perkara. Yang pertama taziduhum fi amwalihim. Sedekah tuh. Nah, ini kan mengharapkan rahmat dari Allah. Taziduhum fi amwalihim. Sedekahnya banyak banget. Makanya orang yang gemar sedekah itu taziduhum fi amwalihim, harta kekayaannya bertambah. Amin. Kemudian dawaunil marid, obat buat orang-orang yang sakit, pemirsa Indonesia. Kemudian yarfa'ullahu ta'ala anhumul bala musibah itu nggak datang kalau orang tuh gemar sedekah. Tadinya mau datang jadi nggak jadi. Amin. Ya Rabbal alamin. Sedekah. Kemudian pada saat itu yamuruna ala siratul mustaqim kal barkil khatib. Melintasi itu jembatan siratul mustaqim seperti kilat menyambar. Kemudian yadkhuluna jannata bighairi hisab wala azab. Dia surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, ini kan orang yang gemar sedekah tuh, apakah bisa menjamin kita ke surga? Kan begitu. Kan sedekah itu tergantung sama kitanya. Tergantung sama kita ikhlas apa enggak. Iya. Nah, di sini bahwa orang yang masuk ke surganya Allah tidak lain adalah bukan amal soleh kita aja. Loh, dibanding dengan dosa mata sebelah kanan, banyakkan dosa. Belum dosa yang sebelah kiri, betul nggak? Betul. Belum dosa mulut kita yang selalu nyakitin orang lain. Tuh Ibu, ada gak teman kita? Ada gak teman kita yang kalau ngomong sama kita, teman kita tuh bikin sakit, nyelekit sakit hati kita, ada gak? Yang mana orangnya? Oh, nggak datang katanya. Nggak ada katanya. Jangan seuzon, jangan a priori. Nah, orang masuk ke surganya Allah itu adalah bukan karena amal soleh kita. Karena rahmat dan kasih sayang Allah. Di sini dibutuhkan banget tuh rahmat Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tuh katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang enggak tahu sama orang yang tahu? Beda. Nah, di sini orang yang tahu itu adalah orang yang mengerti tentang esensi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa Indonesia, innama yatazakkaru ulul albab. Ternyata adalah bahwa sesungguhnya orang-orang yang berakal itulah ulul albab yang dapat menerima pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Nah, Masya Allah ya. Apa Pak Kiai? Dengar enggak suara tuh? Oh iya. Ada tamu. Ada tamu ya? Alhamdulillah Pak Kiai, ini ada Waalaikumsalam. ada tamu yang memang kita undang karena Iya, juga beliau pun alhamdulillah ini dai muda dan beliau sebagai founder gerakan dakwah tadabbur Quran. Dan Iya, alhamdulillah beliau ini juga sehari-hari juga tidak cuma hanya mengajarkan atau menghafalkan Quran ya, tetapi juga memberikan inspirasi buat anak-anak muda. Langsung saja kita hadirkan yaitu Ustadz Hasbi As-Siddiqi SQ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Hasbi. Hasbi. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Mantap. Nur Muhammad sallallahu. Telunjuknya semuanya. La ilaha
duduk Silakan, tamu Ustaz. kita. Masya Allah. Ya. Saya awali tadi hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah jadi selawat itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Ya, ini kehadiran Ustaz Tasfi ya, jadi sebuah mungkin inspirasi buat para anak muda. Bagaimana ternyata ketika kita mengamalkan Quran banyak sekali manfaatnya. Mungkin sedikit saja Ustaz Hasbi disampaikan tentang tema kita sinar ilmu. Nah, apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita mengenal baik, bahkan mungkin banyak sekarang anak-anak pengen menjadi hafiz Quran seperti itu. Mungkin gimana tanggapannya? Di dalam surat Fatir ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kiai, izin semua. Silakan Ustaz. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Berkaitan dengan tema kita adalah sinar ilmu atau nurun. Salah satu daripada nama Al-Quran itu adalah nurun, cahaya. Ibu, bapak, semua para pemirsa, kalau kita dekat kepada Al-Quran, maka pasti muka kita bercahaya. Betul, amin. Muka-muka ibu semua Masya Allah bercahaya ya. Amin. Bercahaya sama lampu ya. Masya Allah, saya merasakan ibu-ibu, saya ini bubuk ranginan. Tahu bubuk ranginan? Apa itu? Jadi saya ini bukan siapa-siapa. Saya berangkat dari seorang pelayan pisa restoran ke Brunei Darussalam. 2011. Kemudian saya minta sama Allah, ya Allah, saya pengen mensedekahkan saya punya suara Pak Kiai. Iya. Ke sultan, istri dan kerabat-kerabatnya. Logika saya mustahil. Akhirnya bagi Allah nggak ada yang mungkin. Apalagi dengan Al-Quran nurun. Ya. Ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala 1 tahun saya di Brunei Darussalam, ada ajudannya yang nelpon, Ustaz, bisa enggak Ustaz pimpin hatam Al-Quran sekaligus tarawehnya, sekaligus nih ajarin gimana supaya irama-iramanya, suara-suaranya orang-orang Brunei Salam jadi indah dan enak. Saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala 7 tahun berturut-turut, padahal siapa saya? Nah ini nurun Al-Quran. Makanya ada salawat yang Qur'aniyah kan, ibu-ibu hafal semuanya. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Masya Allah. Merdu ya suaranya Ustaz Tasbih ya. Masya Amin, Allah. amin. Oke. Itu baru pembuka aja, nanti materinya kita akan lanjutkan nih. Nah, Iya. balik ke Pak Kiai ini, kalau kita melihat ternyata Allah kan memberikan sebuah cahaya petunjuk itu, diantaranya dengan tadi disebutkan yaitu dengan wasilah Al-Quran. Nah, Pak Kiai ini kan perlu sekali Al-Quran itu menjadi sebuah pedoman hidup buat kaum muslimin. Iya. Nah, bagaimana ketika mungkin mohon maaf nih, dia belajar hanya membaca saja tapi tidak ada guru atau tidak ada kiai atau ulama ya yang mendampingi, itu bagaimana? Harus Harus Pak Kiai. harus dengan guru. Quran itu kan sebagai way of life, rule of thinking, rule of law, pedoman hidup kita, Ya. aturan hukum kita, aturan pikiran kita. Sampai Nabi pun menjelaskan dalam sebuah statementnya, nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Terangilah rumahmu dengan sholat dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan kalau kita ngaji, kita baca Quran, tafsirnya, kemudian makhrajnya, apa itu yang namanya ikhfa, ilgham, ilghamnya ada bihuna, bilahuna,
ada yang iklabnya, ada itu tajwidnya. Itu harus dengan guru. Kalau tidak dengan guru, maka dia semaunya saja dia akan berbicara maupun dia baca. Seenak dia ucap aja. Nah oleh karena itu ilmu ini yang memang wajib dipelajari tidak lain adalah ilmu yang betul-betul yang dikatakan utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, utlubul ilma walau bisin, kan gitu. Tuntutlah ilmu dari mulai dia buayan lahir sampai ke liang lahat. Yang dikatakan long life education ya, seumur hidup sampai sepanjang masa dia harus mempelajari dengan guru. Ya, semoga gurunya nggak jauh-jauh, ada di sini gurunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini satu pendapat yang menurut saya memang perlunya ya pakai ya, bahwa ternyata ketika kita mau menjalankan ibadat juga harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah yang Allah berikan. Dan juga pemirsa nanti kita akan lanjutkan pembahasannya karena masih ada lagi pembahasan yang lebih menarik. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di studio yang pastinya mudah-mudahan hari ini adalah hari yang penuh kebaikan dan kita semangat untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan pembahasan lagi pakai tadi yang disampaikan gitu ya, mengenai tentang sinar ilmu. Ini ada satu pertanyaan mungkin ya Pak Kiai. Ilmu itu sebenarnya datangnya langsung dari Allah ya Pak Kiai ya? Iya, iya. Kalau misalkan ilmunya datang dari mimpi bisa nggak kayak gitu Pak Kiai? Bisa. Bisa. Ya, ilmu itu kan cahaya. Ya. Tetapi ilmu itu harus dikejar, harus dicari. Kalau dia diam-diam baik, diam-diam aja di rumah, dia nggak kemana-mana, dia nggak usahakan, kan yang dikatakan ilmu itu adalah betul-betul bermanfaat. Ya. Kalau ilmu itu memang tempatnya bermanfaat juga. Contoh majelis taklim, kan tempat akhlakul karimah, tempat tauhid, tempat fikih, tempat kita tajwid, tempat kita kan bermanfaat itu. Betul. Tapi ada juga ilmunya yang tidak bermanfaat. Namanya ilmu apa? Ilmu kudu. Dan sorry. Ibu lihat, Bapak lihat, pemirsa Indonesia, ada orang yang mempelajari ya sesuatu yang tidak baik. Itu kan ilmu juga, pengetahuan tapi yang nggak baik. Iya, betul. Tapi pengetahuan yang baik itu adalah sebagai investasi kita juga, deposito kita, tabungan kita di masa kini maupun di masa mendatang kan. Idza matabnu adama in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulahu. Kan tabungan kita kalau meninggal apa tuh? Sedekah jariyah. Iya, betul. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang kita belajar itu yang dikatakan taman muzakarah, taman diskus agama, taman pengajian. Saya pernah tuh mengatakan waktu Senin lalu, bismillahirrahmanirrahim, libni mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi lata masuk qalaman, wala taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabatin. Nah, dari Ibnu Mas'ud itu sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, julusuka saatan, dudukmu sesaat. Sesaat duduk, duduk gini. Iya. Saatan. Lata masuk kolaman, kamu nggak menyentuh pulpen, nggak menyentuh pena. Alat tulis. Iya, nggak. Wala taktubu harfan, dan kamu nggak nulis sehuruf pun. Khairul laka min itki alfi raqabatin. Masih lebih baik, lebih bagus daripada membebaskan budak 1000 budak. Masya Allah. Satu budak aja kita bebaskan waktu zaman dulu hadis Nabi. Sebudak aja, satu budak. Tahu budak? Ya. Budak saya satu aja. Itu Allah haramkan. Allah haramkan jasadnya masuk ke neraka. Satu budak. Belum 1000 budak. Ya. Itulah orang yang mengkaji ilmu agama dan bermanfaat. Tapi ada juga ilmu yang sorry nih dipelajari
tapi dia tidak bermanfaat. Ilmu mencuri lah, ilmu inilah, ilmu itulah, ilmu peret lah, ilmu nggak karuan kan, tidak bermanfaat. Faham ya? Ya. Ya. Mudah-mudahan nih kelihatan sih kalau ibu-ibu di sini jamaah-jamaah pemirsa di rumah paham nih. Nah, kemudian Pak Raka ada satu yang ketinggalan, ilmu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Ya, dan Nah, yang mendoakan orang tua pada orang tua di mana saja baik hidup maupun meninggal dunia, tetap itu anak menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Amin. Itu pun tergantung sama atasannya, ya, sama orang tuanya juga. Oke. Oke. Nah lanjut nih ke Ustadz Hasbi. Ya. Ini kan kita tahu bahwa ternyata sinar ilmu ini memang semua diberikan oleh sumber Allah. Betul. Tetapi kalau kita belajar kan banyak kalau dalam pendidikan itu kita ada jenjang ya. Betul. Dari mungkin sekarang tuh ada istilah bukan istilah sekolah taman PAUD, terus pendidikan SD, SMP, SMA. Nah di mana ilmu-ilmu ini sebenarnya kalau kita melihat sejarah Islam kan banyak ya para ahli gitu ya, ahli-ahli Islam itu yang luar biasa gitu. Nah mungkin bisa dikasih gambaran bahwa ternyata sinar ilmunya Allah ini bermanfaat sekali untuk setiap zaman dan berlaku itu mungkin seterusnya sepanjang masa. Itu tanggapannya gimana? Iya, pokoknya ilmu itu baru akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala cahayanya kalau ketika kita dapat ilmu, diamalin, kemudian dipakai, kemudian kita bisa ninggalin maksiat. Ada Imam Syafi'i yang kita tahu semua luar biasa, sebelum balik sudah hafal Al-Quran, ternyata beliau ini pernah mengeluh. Pernah mengeluh apa? Karena ketika beliau menghafal itu ada sesi loadingnya, ada sesi lambatnya. Ditanyakan kepada guru beliau namanya Imam Waqi'. Syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata beliau, aku curhat. Kan Ibu senangnya curhat ya? Ini curhat kepada Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i. Tentang aku tuh kalau ngapalin susah. Ibu ngapalin surat Ar-Rahman pagi. Siangnya barho lagi, ya barho gitu. Nanti sore ngapalin lagi Al-Waqi'ah, maghribnya runtur lagi. Nih kayak begitu. Kemudian Imam Waqi' gurunya ngasih tahu, fa akhbaroni. Kemudian guruku ngasih tahu, sesungguhnya ilmu Allah itu adalah bercahaya. Wa nurullah, dan semua ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dikasih sama orang yang dia cari ilmu tapi juga masih doyan sama maksiat. Nah ini warning nih buat kita nih. Baik lagi ke soal tadi Pak Ustadz Hasbi, saya nanya ke Pak Kiai. Pak Kiai ini menarik nih. Kalau kita menuntut ilmu, ya berarti kan Allah memberikan sebuah apa ya, kalau istilah kita reward hadiah ya. Benar nggak sih? Atau mungkin ada dalilnya yang mengatakan ketika kita menuntut ilmu, kita berkumpul dengan orang-orang yang di majelis seperti ini, apa benar bahwa kita akan ditinggikan derajatnya? Iya. Ada ayatnya. Nanti Pak Asep yang membacakan, tetapi saya mau ngebahas satu hadis Nabi mengatakan man jalasa indal alim. Siapa yang duduk bersama orang alim, orang berilmu, man jalasa indal alim, waman akala minhu. Ya, ini man jalasa indal alim walau sa'atain. Dia duduk bersama orang alim barang 2 saat, 2 jam aja. Waman akala minhu walau luqmatain. Dia makan sama orang alim bareng nih, makan bareng. Walau luqmatain, barang 2 suap aja. Paling dikit 2 suap. Waman sami'a minhu walau kalimatain. Dan dia duduk teliti, dia mendengar kalimat barang 2 kalimat nasihat aja. Waman masya ma'ahu walau khotwatain. Dan dia berjalan bersama orang alim barang 2 langkah khotwatain. A'tahullahu jannatain. Allah akan memberikan 2 sorga, amin. Amin. Jadi kullu jannah itu mithlu dunya maratain. 1 sorga itu seluas 2 dunia. Berarti kalau 2 sorga berapa tuh? 4 dunia. 4 dunia. Begitu luasnya diibaratkan, ya.
inilah yang namanya orang baru duduk aja sama orang yang alim, sama orang yang pinter, sama orang habib, sama ulama. Nah di sini ada ayat Quran yang menjelaskan tentang Allah mengangkat derajat tuh kepada orang yang beriman dan berilmu. Tuh dalam surah Mujadalah di ayat 11. Ini Pak Asep yang baca. Silakan Pak Asep. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Masya Allah, sungguh cakep banget ya, luar biasa ya, adem ya. Ternyata orang yang hafiz Quran, ahlul Quran itu ahlullah. Amin. Allah itu punya keluarga yaitu ahlul Quran, ahlullah. Ini orang yang ahli Quran itu yang keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahwa derajat yang paling mulia adalah Allah sendiri yang mengatakan bahwa ada satu penggalan ayat ini, surahnya Mujadalah ayat 11 dikatakan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat kepada orang-orang yang beriman dan berilmu. Itu saya mengebet bukannya kepengen bahasa Inggris ya, bukan ya. Ini ada sebuah statement Albert Einstein mengatakan, saya pernah mengatakan bahwa the science without religion is lame, religion without science is blind. Bahwa ilmu itu tanpa agama akan lumpuh dan agama tanpa ilmu akan buta. Oleh karena itu tempatnya tidak lain mengkaji dan mengaji ilmu agama ini. Gak usah jauh-jauh. Kalau kita lagi repot-repot seandainya di mana saja kita berada, se-Indonesia, bahkan mancanegara, ya channel TVRI, Serambi Islami TVRI tiap hari kok. Ya ada Agus Dermawan tiap Senin, ada Selasanya, ada Rebonya, ada Kamis, sampai ketemu Minggu, bahkan ketemu Senin lagi. Itu Serambi Islami TVRI, tempat mengkaji dan mengaji ilmu agama, nur cahaya. Bahwa di sini ada kata kalimat bahwa ilmu itu adalah memang wajib kita lakukan, kita pelajari dengan guru-guru yang ada. Supaya nggak salah interpretasi, nggak salah tafsir. Betul. Ya, kalau salah tafsir kan bahaya entar. Ya demikian. Ya. Ini ada yang menarik juga ya Pak Kiai, kalau ini buat penyemangat lah buat kita anak-anak muda juga pemirsa di rumah, bahwa kajian itu kan mesti nggak hadir selalu di tempat ya, maksudnya bisa nggak Pak Kiai mungkin kalau kita menyimak dari streaming ya misalkan atau online atau misalkan sekarang mungkin nih sambil bekerja ya dibuka handphonenya sambil mungkin di jalan mendengarkan ceramah gitu sambil di jalan. Sebentar saya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manusia di belakang senjata. Ya. Manusia di belakang senjata. Yang terpenting pada manusia senjata itu adalah manusianya. Betul. Jangan salahin handphonenya nih. Iya. Jangan salahin gadget di HP juga ada Quran loh. Iya, bisa. Kita baca Yasin, Betul. kita baca surah Ar-Rahman, Alamal Quran, Khalaqal Insan, Alamahul Bayan, Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa rafa'aha wa wada'al mizan,
alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wa nakhlu zatul akmam wal habbu zul asfi war raihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. contoh manusia di belakang senjata. Yang terpenting pada fokus manusia, senjata adalah manusianya. Senjata bisa buat damai karena manusia. Senjata bisa buat perang karena manusia. Tapi dalam pribadi manusia itu ada istilah, kalau bahasa soalnya the moral behind the man. Moral di belakang manusia. Yang terpenting pada fokus manusia itu morality, attitude, etika, akhlakul karimah. Allah, ini semakin Bagaimana nih? Bagaimana nih? Nah, ini udah Lanjut bagus banget. apa? Tahan dulu pakai Tahan karena dulu. nanti pembahasan setelah ini nih. Ini juga pemirsa jamaah katanya dari tadi mau bertanya ya, tapi nanti ada waktunya. Nah, pemirsa tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa selalu setia menonton tayangan kami. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan siar kita, dakwah kita ini menjadikan sebuah catatan amal. Tidak cuma hanya untuk diri kita, tapi kita bisa bagikan untuk saudara kita yang lainnya. Amin, Allah. Dan langsung saja, karena memang ini sudah ada video juga jamaah-jamaah yang ingin bertanya. Kalau gitu kita mulai saja langsung video berikut ini dari pemirsa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Agus Dermawan. Perkenalkan, nama saya Nuriski Adinda dari Serang, Banten. Saya izin bertanya, apa maksud dari istilah menuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu pertanyaannya yang kedua dari jamaah langsung di sini ya. Oke, silakan Bunda yang bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kiai kita, Bapak Kiai Haji Agus Darmawan, juga Pak Ustadz Hasbi dan juga Pak Ustadz Asep. Perkenalkan, nama saya Mu'idah ya, dari Majlis Ta'lim An-Nurmaniyah. Pertanyaan saya adalah, ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Ini mohon penjelasannya, kok sampai orang berjalan untuk ilmu Allah janjikan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya itu saja, Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barang siapa yang berjalan menuju ilmu atau majelis ilmu, atau ibu teh senangnya pemburu majelis-majelis ilmu gitu. Ibu paham ya, ibu teh paham ya, ibu teh. Oh, itu maka seolah-olah kita nih sama dengan mencari surga Allah. Ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Siapa, Bu? Sya'ban radhiyallahu anhu. Ketika beliau menghadapi goncangan sakaratul maut, itu istrinya bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim. Ini saya punya suami tadi di detik-detik sakaratul mautnya ngomong 3 kata yang saya nggak ngerti. Apa tuh kata-kata itu maksudnya? Kata Rasulullah, apa coba? Nah, kata istrinya, 1, andai kata lebih jauh. 2, andai kata yang baru. Dan yang ketiga adalah andai kata semua. Jadi di detik-detik sakaratul maut itu, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa semua, nanti Allah akan tampakkan semua amal-amal soleh. Termasuk, mohon maaf, orang-orang yang belum masuk Islam pengen jadi muslim gitu. Allah gambarkan nih,
Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Seandainya saya bisa balik aja ke dunia sedetik untuk mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasul. Bagi orang-orang Islam yang amal solehnya dia tidak maksimal, sama juga ternyata menyesal juga seperti Sya'ban. Nah, Sya'ban itu ketika tadi saya bicara bahwasannya ada satu kalimat andai kata lebih jauh. Ternyata ketika kita menghadapi goncangan sakaratul maut itu Allah sudah tampakkan amal soleh kita, termasuk Sya'ban. Jadi ketika mengalami detik-detik sakaratul maut, Sya'ban ini diperlihatkan dia ini kan ahli masjid, ahli sholat berjamaah, ahli menuntut ilmu. Ketika itu digambarkan pahalanya setiap dia melangkah dari rumah ke masjid, setiap dia merangkah ke rumah untuk kemudian datang ke majelis Rasulullah SAW, digambarkan pahalanya tuh gede banget. Kemudian bilang, andai kata rumahku lebih jauh. Nih, andai kata ibu-ibu pakainya misalnya pakai motor, ya, atau misalnya jalan kaki dan lain sebagainya, maka ketika kita datang ke majelis ilmu itu sama dengan kita mencari surga. Dan tadi kiai kita menyampaikan itu ternyata menimba ilmu satu pasal aja, satu bab aja itu ternyata lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Ada lagi hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mencari ilmu satu pasal satu bab, maka dia ini lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ibu pernah sholat sunat 1000 rakaat? Ya. Alif Lam Mim. Yang dibacanya Yasin. Yasin. Wah, katanya kepanjangan. Kita komplain Pak Imamnya katanya. Jangan dipakai lagi nih imam seperti gini. Apa yang terjadi Ibu? Cuman 3 ayat aja ternyata. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Rokat yang kedua, kaf ha ya ain shad Allahu Akbar. Nah, ya. Jadi masya Allah. Ini padahal Quran itu adalah ya hudalinas ya, petunjuk bagi umat manusia. Wabayinati minal huda, yang berikan petunjuk ya, yang menerangkan data otentik dari petunjuk itu. Wal furqan sebagai garis demarkasi, pembeda. Nah itu Quran, tapi masya Allah. Ibu kebet dalam surahnya Allahu Akbar. Yang tadi saya mau baca tadi Senin kemarin itu di surat ke-9 At-Taubah ya. Coba pemirsa kebet silakan. Surat 9 di At-Taubah ayatnya 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wa syahadah. Sebentar, pada ngantuk. Saya bangunin dulu. Ibu sehat? Sehat. Saya juga alhamdulillah sehat ya. Walaupun dehem-dehem dingin. Kalau di luar haredang. Ya, tapi Rasulullah disuruh kabarin tuh sama orang-orang yang Allahu Akbar. Orang-orang yang baru taubat. Ibu. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kulli malu fasayarallahu amalakum. Tadi sekedap. Siap, Kiai. Ada sekedap, Siap. Sadayana. Ya, bro. Kumaha ada ramang sadayana. Alhamdulillah, saya pagi Pak, ya Bandung teh sehatnya. Alhamdulillah. Jadi sampai di mana tadi? Wa kulli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturaduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi kalau ngomong ayat kemari lu. Wah, jago. Masyaallah, barakallah. Jadi katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. i'malu, kerja ikhlas. Ya. Kerja keras.
Kerja Cerdas. cerdas, kerja tuntas, ikhlas hati, nothing tulus. Iya. Quran belajar tuh ya. Kerja keras yang memang dengan otot, kerja cerdas dengan otak, dan tuntas wa kuli malu fasairallahu amalakum. Ya, wa rasuluhu bekerja. Bahwa Allah itu akan melihat kalian semua, amin dong. Amin. Tapi tidak hanya Allah saja, wa rasuluhu, dan Rasul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kemudian wal mu'minun, dan orang-orang yang mukmin. Ternyata Masya Allah, kalau orang yang kerja baik tadi tuh baca Quran, kita semua beribadah ya, bangun malam kita bertahajud, subhanallah. Tapi Allah ngelihat kita, walaupun orang lain nggak lihat. Tapi juga Rasul ngelihat kita, walaupun kita tahajud malam-malam atau baca Quran orang nggak lihat, tapi Allah sama Rasulnya ngelihat. Kemudian juga orang yang beriman juga ngelihat kita. Nih kita ini semua orang yang beriman. Kita yang andai kata emak bapak kita udah meninggal. Tapi kalau nggak percaya nih, ibu kalau nggak percaya, mati dulu. Mati dulu. Wasaturaduna ila alimil ghaib. Nanti saat kita kembali ke hadapan Allah, itu Masya Allah, Allah yang mengetahui dalam keadaan suasana yang nggak kelihatan maupun yang kelihatan, diterangin sama Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka jelas nih, di hari kiamat nanti ada raport yang datang buat ibu-ibu, buat kita semua, buat pemirsa Indonesia, datang tuh kepada kita. Ternyata Masya Allah, kita semua menjadi ahli surga. Amin. Ya Allahu Akbar. Pak Raka gimana Pak Raka? Iya, sini Pak Kiai sebelah kanan. Pak Kiai, tadi ada satu lagi pertanyaan yang belum dijawab. Maksudnya ketika kita menuntut ilmu sampai ke negeri Cina itu gimana? Oh, bisa saya jawab. Tapi sebelah saya ada Ustadz nih. Nah, min fadlikum. Iya. Jadi utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Nah, ilmu ini kalau kita mau pintar, mau dekat dengan Allah, maka jangan pilih-pilih. Pokoknya kemana aja, yang penting ilmunya mendekatkan kita kepada Allah, maka cari. Tapi Ustadz Kiai Hasbi, Ya? ini yang dimaksud tuntut ilmu sampai ke negeri Cina Ya. itu bukan ilmu-ilmu yang kita nih. Iya, iya, Ini iya. ilmu pengobatan, Ya. ilmu Ya. kesehatan, Ya. yang dikatakan heart, jangan bahasa Inggris ya. Jadi heart is better than wealth. Bahwa Ya. sehat itu lebih mahal daripada betul. kekayaan. Betul. Yang dimaksud, ibu tahu nggak Cina itu di mana? Cina itu Citayam sebelah kiri. Nah, itu dia. Kiai, ada ayat yang luar biasa. Begini. Ada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi dan Rasul, kurang apa ilmunya? Tetapi tetap juga mencari ilmu. Ya. Apa? Beliau bilang di dalam surat Al-Kahfi ayat 66. Wa qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa mentang-mentang Nabi dan Rasul, dia ilmunya gagah, banyak. Allah kasih tahu, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas kamu yang punya ilmu ada orang lagi yang lebih tinggi lagi ilmunya. Masya Allah. Ketika kemudian dikasih tahu ada hambaku namanya Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian dengan penuh adab, dengan penuh sopan santun, kalimatnya begini. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Wahai Nabi, boleh saya izin minta ridho untuk kemudian menuntut ilmu dari engkau yang bisa membuat aku ditunjuki jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, sekelas Nabi Musa aja ternyata sopan akhlaknya. Makanya kata para ulama itu al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Al-khuluq khairu minal ilmi. Betul. Akhlak itu lebih daripada ilmu. Oke, saya kasih tanda dulu Pak Kiai nih, karena nanti ada lanjutannya. Ya, nanti kita akan bahas lagi materinya. Dan ini menarik sekali dan pemirsa juga ya. Tetap bersama kami setelah informasi berikut ini di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita masih bersama di Serambi Islami, dan mudah-mudahan pemirsa di rumah semangat karena insya Allah ketika kita menuntut ilmu Allah berikan begitu banyak keberkahan dalam hidup kita. Dan lanjut saja, ini masih ada pertanyaan ya, video yang dikirim oleh jamaah ataupun pemirsa kita di rumah. Silakan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang saya hormati, saya Rani dari Bintaro. Pak Kiai, saya ingin bertanya Pak Kiai, apakah ilmu keberkahan itu bisa menjadi ilmu laduni Pak Kiai? Mohon penjelasannya Pak Kiai, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu keberkahan. Iya, ilmu keberkahan. Keberkahan itu kan yang saya katakan bahwa ziyadatul khair ya, kebaikan, keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan itu namanya berkah. Jadi makan pakai sambal goreng seandainya nih. Iya. Yang penting lalapnya ayam goreng. Nikmat pakai. Nah itu keberkahan itu dia sehat. Rohani, sehat jasmani. Tambahnya kebaikan itu berkah. Dan keberkahan itu adalah turunnya memang dari seseorang atau dari siapa saja yang nothing tulus, yang ikhlas karena Allah. Tapi jangan ada kata begini, tuh kalau nggak gue yang ngajarin tuh, dia nggak bakal bisa. Jangan begitu. Itu datang ada sifat kesombongan, takabur. Yang saya bilang wala tamshi fil ardi maroha itu, innaka lan tahrikul ardo walan tablughal jibala tula. Jadi Allah mengatakan bahwa jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Bahwa sombong itu dia nggak bisa menembus bumi. Kamu nggak bisa tembus bumi kok. Kemana arahnya? Bumi ini, hamparan bumi ini bulat. Kemudian dan kamu nggak bisa meninggikan setara dengan gunung. Seorang yang sombong itu nggak bisa sama gunung, nggak bisa. Itu Allah yang berucap kata itu. Makanya keberkahan itu bisa menjadikan orang mendapat ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang nggak dipelajari, atau datang aja, Allah yang ngasih langsung. Itu luar biasa. Nah di sini tadi kan Pak Raka nanya sama saya tentang mimpi ya. Yang mimpi itu sebetulnya ada yang namanya ilmu itu datang melalui mimpi. Kebaikan maksudnya ya. Walamma balagha ma'asaya qala ya bunaya ini ara fil manam anni asbauka fanzur maza tara. Ya. Kemudian seorang anak bapak itu mimpi kan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mimpinya tanggung-tanggung motong tuh anak. Falamma balagha ma'asaya. Tatkala itu Nabi Ismail udah sampai umurnya itu. Kemudian pada saat mimpi itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan fanzur mazataro, bagaimana pendapat kamu kalau ini ani azbahuka fanzur mazataro. Sesungguhnya aku menyembelih kamu, nggak tanggung-tanggung tuh. Pakai ilmu potong langsung. Coba. Tetapi pada saat itu zaman-zaman Nabi Allah Ibrahim mengorbankan Ismail. Tapi apa jawab Ismail alaihissalam? Ayo. Tentunya Ismail menjawab dengan kata Qala ya abatif al-matu maru. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Kan gitu. Jadi qala ya abatif al-matu maru satajuduni insyaallah minas sabirin. Silakan apa yang Allah perintah kerjakan. Semoga aku menjadi orang-orang yang sabar. Begitu. Itu melalui mimpi itu. Itu ilmu nggak tanggung-tanggung. Nah, ternyata ucapan tadi Rani ya dari Bintaro ya. Itu dia mengatakan, apakah bisa laduni? Bisa. Yang penting datangnya dari Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah. Ya, demikian. Iya, mudah-mudahan Mbak Rani ya jawabannya puas yang disampaikan oleh Pak Kiai. Dan selanjutnya kita terima jamaah ya di studio yang mau bertanya silakan. Iya, Bunda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya dan sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fitriah. Kami ingin bertanya nih kepada para ustadz di depan saya. Bagaimana kiat-kiat kita mendapatkan ilmu yang banyak, yang berkah dan juga berakhlakul karimah.
Karena kebanyakan orang gitu kalau sudah punya ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi, kadang sombong gitu. Dan ucapannya aja sudah kelihatan. Jadi saya minta, kami nih ingin mendengar kiat-kiat dari Ustadz untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan juga kita dapat memiliki akhlak yang baik. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, bagaimana kiat mendapatkan ilmu yang banyak. Pertama doa dulu. Kan kita diajarin doanya di dalam Quran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kasih tambahan aku ilmu, kemudian berikan aku pemahaman. Orang ciri itu kalau orang paham dengan ilmu, dia pasti ngamalin apa yang didapat. Contoh, ya contoh. Ibu kalau jam 3 ya, ibu sudah dapat ilmu dari Pak Kiai tadi bahwasannya Allah tuh suka dengan tahajud akan mengangkat derajat. Ciri ibu tuh paham dengan ilmu tahajud, pasti ibu make. Ya, begitu ibu tuh denger ya salawat tarhim, pasti ibu netes langsung. Salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Itu jam 3. Ibu dapat ilmunya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, kemudian ibu langsung bangun. Seperti tadi nur atau ciri cahaya ilmu itu adalah qaiman, sajidan, dia ahli sujud. Kemudian kalau misalnya mau ditambah ilmu, kemudian bisa mempraktekkan, kasih, kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami menuntut ilmu dengan niat untuk menghilangkan kebodohanku sekaligus untuk bisa langsung ngamalin ilmunya. Berbarengan niat mencari ilmu, nambah ilmu supaya kemudian langsung bisa ngamalinnya. Niatnya langsung. Gaspol. Iya. Tapi terkadang ini nih bagi orang yang berilmu dan mengamalkan. Jadi dipaksain, kalau nggak ada dipaksain langsung ya dia tarik selimut. Bangun malam bukan tahajud, bukan qiyamul lail. Tapi numpang, sorry ya pipis sebentar tidur lagi. Nah kadang-kadang Ustadz, as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Ini kadang-kadang sholat ini azannya ini suka kebalik ini. Betul. Kalau yang di Madinah azan Madinah gimana? Coba antum, azan Madinah. Wow. Enggak, as-shalah tuh. As-shalah yang as-salatu khairum minan naum ya? Ya. Hayya 'alas As-shalah langsung. shalah. Ayat shalah, as-shalah. As-salatu khairum minan naum. Itu Indonesia. Itu Indonesia. Ya. Kalau di Madinah as-salatu khairum minan naum. Madinah. Jadi sholatnya panjang, naumnya pendek. Kalau sini Sholatnya panjang, tidurnya pendek di Madinah. Kalau kita as-sholahnya pendek, naumnya panjang. Sholatnya pendek, tidurnya panjang banget. Sambil ngorok lagi. Itu bedanya. Ada yang viral hayya 'alas sholahnya sekarang Pak Kiai. Iya. Ayat yang viral hayya 'alas sholahnya. حي على الصلاة. Viral. Viral lagi viral. Oh ya, yang penting sholat ya. Ya, itu. Betul. Buat apa Kalau mau azannya pendek ya panjang ya sholat. Ya, betul. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqomaha faqad aqamadin wa man tarokaha faqad hadamadin. Sholat itu tiang agama, yang sholat berarti dia menegakkan
Yang nggak sholat berarti dia menghancurkan. Yang penting sholat. Tapi pakai ilmu. Pakai ilmu karena ilmu itu dia bercahaya bersinar. Seperti ibu-ibu bersinar ini bercahaya. Karena inner beauty, outer beauty. Luar biasa. Amin. Amin. Dan itu harapan ya buat kita semua, juga pastinya ibu-ibu dan pemirsa di rumah nih. Ketika menuntut ilmu justru Allah tadi ya seperti pakai jelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajatnya. Tambah lagi ya mungkin cahaya tidak cuma hanya cahaya secara fisik ya, tetapi Allah juga memberikan yaitu keilmuan-keilmuannya kepada kita sehingga mudah untuk bisa bagaimana menjadikan pribadi muslim yang baik. Nah, Pak Kiai, ini masih ada pertanyaan tapi kayaknya kita nanti di segmen tadi mudah-mudahan ada waktunya. Dan juga jamaah-jamaah ya dan pemirsa masih bersama kami. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini. Tetap di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, tak terasa juga karena sudah di segmen terakhir kita. Tetapi sebenarnya ada satu pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan Pak Kiai ya. Kita sekarang udah di zaman teknologi digital gitu. Dan sering banget setiap hari bahkan viral ya. Ada kutipan-kutipan ataupun mungkin kejadian-kejadian yang dikaitkan. Misalkan, wah ini lagi ada bencana di sana, wah ini udah tanda akhir zaman. Terus misalkan, yang kemarin sempat viral tuh. Yang di Arab Saudi lagi Nah kayak begitu-gitu gimana Pak Kiai? Enggak. Jadi gini, kata akhir zaman gitu ya. Betul, tanda-tanda. Saudi yang kemudian hijau-hijau, kemudian gejala doomsday kiamat gitu. Kemudian fi akhir zaman terjadi khospun wa mashun wa qasbun. Terjadi penenggelaman bumi akan tenggelam. Kemudian wa mashun, hujan batu, wa qasbun, terjadi osteoporosis pada bumi itu keropos katanya ya. Dan memang di paku bumi. Saya melihatnya memang di kutub utara selatan itu ternyata es itu udah mulai mencair sampai 2 juta kilometer. Itu nggak main-main. Kemudian wamasun hujan batu, meteor itu udah mulai berjatuhan. Kenapa? Karena lapisan ozon itu sudah mulai menipis. Dulu kan tebel banget, jatuh kemudian balik lagi, jatuh balik lagi. Sampai dia pecah menjadi debu di angkasa. Kalau sekarang langsung ke Sulawesi, ke Bone, ke Cirebon, bahkan ke Durian Sawit, Malakasari. Saya baca berita itu belum lama waktu itu terjadi. Kemudian wakos pun terjadi pengeroposan bumi, osteoporosis pada bumi. Bumi itu keropos, benar. Dipaku sana, paku sini, tanam jembatan, kemudian hotel berbintang, kemudian kan sudah terjadi kan. Nah ini bukan akhir zaman lagi. Saya takut nanti bumi ini idza zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqalah wa qalal insanu malah. Ini satu ketika bumi akan meledak ini. Kenapa? Enggak tahan, enggak kuat. Isi perut bumi panas banget. Iya, ini kapan habis nih? Oh udah, ya udah. Nah karena kurang waktu juga Pak Kiai ini. Waktu. Dan juga nanti sambung lagi nanti aja. Betul, nanti di berikut ya, episode berikutnya. Dan pemirsa, karena memang sudah di waktu akhir kita juga akan belajar untuk mengambil intisari atau kesimpulan dari tema kita tentang sinar ilmu. Dimulai dari Ustadz Asep, singkat saja. Terima kasih Bang Raka, mohon izin Kiaiku, Kiai Haji Agus Darmawan. Iya Pak Ustadz Asep, Pak Raka nih. Ya. Baik, Ustadz izin ya, Ustadz Hasbi. Para pemirsa Serambi Islami TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir hanya menambahkan sedikit saja. Al-Fakir teringat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menuntut ilmu tapi diniatkan untuk dunia, riya, sombong, ingin dipuji, maka orang yang seperti itu tidak akan pernah mencium bau surga. Mudah-mudahan kita termasuk dan tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Iya. Terima kasih Ustadz Asep, ya kesimpulannya singkat dan dilanjutkan langsung oleh Ustadz Asbi. Silakan Ustadz. Ibu pengen hidupnya bahagia. Di dunia pengen. Di akhirat juga pengen. Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat hadis Ahmad, riwayat Imam Ahmad, man arada dunya fa'alahi bil ilmi. Barang siapa yang pengen hidupnya di dunia senang, kudu pakai ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alahi bil ilmi. Barang siapa yang pengen juga
senang hidupnya di akhirat, maka mesti juga pakai ilmu. Tapi yang pengen dua-duanya, senang bahagia di dunia, senang juga di akhirat, mesti juga pakai ilmu. Itulah yang kemudian kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Hasbi ya. Ini kalau dilantunkan sama Ustaz Hasbi semuanya pada meleleh ini ya. Apanya meleleh itu? Dalam saja nih kepada guru kita Pak Kiai, mohon pencerahan terakhir kali kesimpulan kita di hari ini tentang temanya Sinar Ilmu. Ya, pemirsa Indonesia, semua sudah diborong oleh para ustadz kita dalam kesimpulan ya. Dan inti poinnya adalah pelaksanaan. Orang yang berilmu juga tanpa berakhlakul karimah, maka dia akan menjadi orang yang sombong. Mudah-mudahan dengan ilmu dan berakhlakul karimah yang dikatakan bahwa laisal jamal bi athwabin tuzayyinuna innal jamal jamalal ilmi wal adabi. Tidaklah dimaksud orang yang berpakaian indah adalah orang yang berilmu saja, kemudian orang-orang yang berpakaian cakep saja, tapi innal jamal jamalal ilmi wal adab, sesungguhnya keindahan itu adalah orang yang berilmu dan beradab sopan santun. Sebab sopan santun itu adalah memang nilai yang tertinggi, bahwa al-khuluq khairu minal ilmi, bahwa akhlak itu adalah lebih baik, lebih bagus daripada ilmu. Tetapi ingat, orang yang berilmu dan berakhlak itulah orang yang benar-benar baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan hidup kita berkah, insya Allah amin, ya Rabb. Menjadi hamba yang paripurna, Amin. lahiriah baik, batiniah baik, untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingat, itu pun tergantung sama kitanya ya. Mudah-mudahan kita ini berbuat kebaikan dan kebaikan itu kembali kepada kita, keburukan kembali juga kepada kita. Nauzubillah min zalik. Yuk kita berdoa. Semoga doa ini akan membawa manfaat yang besar juga buat kita dan dikabulkan menjadi hamba yang betul-betul jempol. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya salam salimna wal muslimin. Allahumma ya latif latifna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma ya hafiz hafizna minaz zulumati ila nur. Allahumma ya sattar ustur ayubana bisatrikal jamil. Allahumma ya kafi ikfina sara zalimin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, Ustaz Hasbi, terima kasih banyak hari ini. Ustaz Asep, ilmunya juga sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kiai ya, kita doakan juga para guru-guru kita ini sehat selalu, Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya mudah-mudahan Allah Allah, berkahi dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan nanti kita berjumpa kembali lagi ya dalam satu majelis taklim sinar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih para jamaah yang setiap hari kelihatan semakin muda nih. Ya, mudah-mudahan dengan sinar ilmunya mempermudah ataupun membuat diri kita jadi awet muda ya. Amin, seperti itu. Dan juga jamaah-jamaah, terima kasih yang selalu memberikan dukungan ataupun menonton tayangan kita, dan mudah-mudahan apa yang ditonton ini harapan kami adalah menjadikan amal kebajikan, dan tidak luput tadi sampaikan oleh Pak Kiai adalah untuk sama-sama kita amalkan, tidak cuma teori tapi kita praktekkan ataupun amalkan. Dan jangan lupa buat kita semua yang ingin juga tahu tausiah dakwahnya Pak Kiai, kutipan dakwahnya, silakan untuk follow IG-nya di @kh.agusdermawan. Insya Allah kita ketemu lagi Senin depan, jangan lupa ya di TVRI Nasional. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana
مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا ذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا لا إله